bank bisa menolak pengajuan KPR rumah teman-teman. Otomatis nanti di riwayat teman-teman akan terlihat oleh analisa bank. Karena rasanya ditolak itu ya pasti sakit ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nopi Sulastri Channel. Kali ini saya akan share ke teman-teman soal alasan bank menolak KPR pengajuan subsidi rumah teman-teman. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget nih? Simak terus ya video kali ini, jangan sampai di skip-skip, dan jangan lupa like, share, and subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Nah teman-teman pasti penasaran kan kenapa bank sampai bisa menolak pengajuan KPR subsidi teman-teman. Nah ini tuh ada kaitannya dengan ketidakjujuran dari konsumennya itu sendiri, dan juga ada oknum atau misalnya salah satu oknum dari marketingnya yang asal menggiring konsumennya untuk segera mungkin booking fee. Nah daripada penasaran, saya akan share ke teman-teman beberapa alasan kenapa bank menolak kredit pengajuan subsidi teman-teman. Teman-teman, kunci keberhasilan pemberkasan KPR rumah subsidi ini berada di titik awal saat konsumen booking fee. Jadi saat teman-teman cocok dengan unit yang teman-teman pilih, terus konsumennya tersebut langsung ngebooking, itu dipastikan teman-teman secara persyaratan harus sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai kemakan omongan-omongan dari salah satu oknum marketing. Jadi misalnya ada oknum marketing yang mensegerakan untuk segera booking, padahal persyaratannya itu belum terpenuhi. Sebagai contoh, teman-teman tidak jujur nih ke marketingnya kalau misalnya teman-teman sedang ada cicilan, atau misalnya dulunya ada historinya jelek, kemudian teman-teman memaksakan untuk pengajuan. Nah ini tuh yang bisa dikatakan ketidakjujuran konsumen itu sendiri yang akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Nah ini juga akan rugi banget loh teman-teman, karena ketidakjujuran dari teman-teman dan ketidaktelitian dari si marketing. Nah seperti itu. Jadi sekarang yuk kita lanjut ke pembahasan alasan kenapa bank menolak KPR teman-teman. Yang pertama, penghasilan tidak mencukupi. Karena batas persyaratan pengajuan KPR subsidi ini yaitu 4-8 juta termasuk joint income. Nah, ketika teman-teman mengajukan KPR rumah subsidi ternyata gajinya tidak mencukupi. Kenapa? Padahal gajinya ya sudah cukup, sudah sesuai dengan persyaratan. Namun karena pihak bank mempunyai aturan hitungan yang bisa menghitung, misalnya syaratnya itu 30% dari nilai gaji. Nah ternyata teman-teman setelah dilihat dari slip gaji atau misalnya rekening koran, teman-teman tidak menerima seperti gaji yang disyaratkan oleh pengajuan, karena teman-teman masih ada misalnya biaya-biaya yang lainnya, ternyata ada potongan, atau misalnya biaya hidupnya terlalu tinggi, itu juga tidak bisa lolos untuk pengajuan KPR subsidi. Jadi dipastikan syaratnya itu 30% dari nilai gaji baru teman-teman bisa lolos. Yang kedua, dokumen tidak lengkap. Kenapa dokumen tidak lengkap? Karena ada beberapa konsumen atau teman-teman semua yang sedang pengajuan, masa berlaku dokumennya itu sudah habis. Karena mungkin teman-teman saat pengurusan tidak berbarengan dengan pengurusan yang lainnya, sehingga misalnya slip gajinya harus diupdate, atau misalnya rekening korannya perlu cetak ulang. Nah termasuk dokumen tidak lengkap juga ya teman-teman. Dan misalnya ada yang harus ditandatangan oleh pihak luar seperti kelurahan, atau misalnya dokumen-dokumen dari perusahaan yang tertinggal, itu juga tidak akan bisa diproses. Nah jadi bank berhak menolak KPR pengajuan teman-teman saat dokumennya tidak lengkap. Jadi nanti setiap developer itu kan berbeda-beda ya SOP-nya, atau misalnya persyaratannya sama tapi mekanismenya berbeda. Nah teman-teman harus ikuti developer yang teman-teman pilih. Misalnya developer A dengan persyaratan sekian, nah ternyata teman-teman ada salah satu dokumen yang tidak lengkap, maka nanti pihak developer sendiri atau misalnya bank akan memfollow up
teman-teman untuk kelengkapan dokumen tersebut. Yang ketiga, riwayat kredit yang jelek. Jadi performa debitur atau performa keuangan dari teman-teman itu sangat berpengaruh saat pengajuan KPR. Nah, termasuk cicilan-cicilan yang tahun lalu atau misalnya 3 tahun yang lalu itu juga akan masuk ke dalam analisa bank. Kenapa? Misalnya teman-teman ini mengajukan KPR di tahun 2022. Nah, ternyata 2018 teman-teman pernah mempunyai cicilan ke bank atau misalnya yang sudah OJK gitu kan. Nah, otomatis nanti di riwayat teman-teman akan terlihat oleh analisa bank apakah teman-teman lancar pembayarannya, nggak pernah nunggak atau lunas atau belum. Nah, itu akan terbaca oleh pihak analisa bank. Kalau misalnya sudah lunas tapi misalnya teman-teman 3 kali angsuran itu pernah jatuh tempo atau membayarnya telat, nah maka itu juga akan mengurangi performa dari teman-teman saat pengajuan. Yang keempat yaitu status karyawan. Nah, ini teman-teman, poin keempat ini yaitu status karyawan kontrak. Nah, misalnya teman-teman masih statusnya kontrak bukan karyawan tetap. Ini juga ada batasan minimalnya. Jika teman-teman tenaga kontrak itu minimal 3 tahun sudah berjalan. Jadi kalau di bawah 3 tahun itu otomatis akan ditolak. Dan bank akan lebih mengutamakan karyawan yang sudah tetap dan jelas legalitas hukumnya. Misalnya perusahaannya jelas, mudah ditelusuri, dan tidak berbelit-belit ketika sedang analisa. Nah, itu menjadi poin untuk analisa juga ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman berbohong nih. Misalnya teman-teman baru aja 1 tahun bekerja dan statusnya itu masih tenaga kontrak lalu mengajukan KPR. Nah, itu juga akan kesulitan juga dan akan berakibat nanti ditolak. Yang kelima, telah memasuki usia yang tidak produktif. Jadi batasan untuk pengajuan KPR subsidi ini yaitu sampai lunas maksimal 65 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya usianya 50 tahun saat akan pengajuan, jadi tenor untuk teman-teman mengajukan KPR subsidi ini masih bisa ya, karena masih ada sisa usia sampai lunas ini 10-15 tahun. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah mepet nih, otomatis akan ditolak ya oleh pihak bank karena lunasnya KPR subsidi ini batasnya hanya sampai 65 tahun. Nah, teman-teman, jadi itu kelima poin alasan kenapa bank bisa menolak pengajuan KPR rumah teman-teman. Jadi tidak ada penuh tanda tanya lagi ya teman-teman saat teman-teman ternyata akhirnya ditolak saat pengajuan KPR rumah subsidi. Karena rasanya ditolak itu ya pasti sakit ya. Makanya disiapin dulu persyaratannya, jangan sampai asal booking dan persiapkan diri sebagai syarat pengajuan KPR rumah subsidinya. Dan jangan sampai hilang kesempatan juga untuk memiliki rumah KPR subsidi ini. Sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel saya bisa berkembang. Terima kasih.